Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang perkembangan tradisional negara Kamboja. Negara Kamboja itu terletak antara negara Vietnam dan negara Thailand. Negara yang tidak pernah dijajah sama negara yang sangat-sangat dijajah pada saat itu, pada zaman Perang Dunia, masa-masa kolonial. Jadi pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kerajaan yang ada di Kamboja. Yang pertama itu ada kerajaan Funan, terus ada kerajaan Khmer, dan terakhir itu kerajaan Angkor. Dan kerajaan-kerajaan itu saling berkaitan. Yang pertama itu kerajaan Funan. Kenapa kerajaan Funan berdiri? Karena ada seorang putra raja dari India. Saya juga belum tahu dia putranya raja dari India yang mana, saya belum tahu. Tapi putra raja dari India ini datang ke Sungai Mekong, sungai yang merupakan peradaban orang-orang di sana. Jadi beliau datang ke Sungai Mekong, terus mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Funan, dan beliau menjadi raja pertama, dan beliau bernama Kuan Dinya. Setelah Raja Kuan Dinya turun tahta, beliau digantikan oleh Van Sin Man. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Van Sin Man ini, beliau berhasil membuat kapal-kapal besar dan angkatan laut yang sangat kuat pada masa itu. Tapi beliau meninggal saat ekspansi melawan Sinlin. Lalu beliau digantikan oleh Van San. Nah, pada zaman Van San ini, kerajaan Funan ini yang awalnya sebuah negara yang memiliki angkatan laut yang kuat dan kapal besar, berganti arah menjadi rute perdagangan Asia. Jadi rute perdagangan terbesar di Asia, termasuk di Asia Tenggara, sangat besar. Jadi orang-orang dari kerajaan lain pasti akan lewat di daerah Funan. Nah, sebagai peradaban yang tinggi juga saat itu. Namun pada abad ke-4 sampai 5 Masehi, kerajaan Funan ini terombang-ambing masa pemerintahannya. Bisa dibilang tidak stabil. Nah, lalu digantikan oleh Jayavarman. Pada masa Jayavarman ini, beliau bisa menciptakan perdamaian pada masa itu. Ketika zaman pada abad ke-4 sampai 5 Masehi, beliau bisa mendamaikan atau menenangkan kisruh di pemerintahan sana, hingga beliau dijuluki sebagai General of the Pacific, King of Funan, atau beliau rajanya Funan gitu. Namun beliau dibunuh. Setelah beberapa tahun memerintah, beliau dibunuh oleh Rudra Parman, dan Rudra Parman naik tahta. Bisa dibilang ya menjatuhkan untuk roket, membunuh raja lalu naik tahta, ya seperti kebiasaan-kebiasaan negara yang menganut sistem kerajaan. Namun beliau tidak lama memimpin. Beliau kalau bahasa sekarang didemo oleh rakyatnya. Terjadi pemberontakan pada masa itu, pemberontakan oleh rombongan Senla.
yang membuat kerajaan Funan berakhir. Jadi kerajaan Funan berakhir karena ada pemberontakan Shenla. Nah, saya kan sudah bilang bahwa ketiga kerajaan di daerah Kamboja ini saling berkaitan. Nah, setelah pemberontakan di Funan, adalah kerajaan baru, yaitu kerajaan Khmer. Kerajaan Khmer ini merupakan lanjutan dari Funan. Kerajaan Funan runtuh yang didalangi oleh orang-orang Shenla yang dipimpin oleh Baha Farman dan Cita Rasena. Jadi orang-orang Shenla ini dipimpin oleh Baha Farman dan Cita Rasena untuk menggulingkan Ruda Farman. Ada dua alasan kenapa mereka melakukan pemberontakan pada masa itu. Yang pertama itu, Baha Farman merupakan anggota keturunan penguasa dan mengambil keuntungan dari kematian Ruda Farman. Nah, jadi Baha Farman ini masih keluarga dengan Ruda Farman, dan Baha Farman ini ingin memimpin kerajaan, lalu mengajak orang-orang Shenla untuk melakukan pemberontakan bersama Cita Rasena. Itu alasan pertama. Lalu alasan kedua, Baha Farman merupakan cucu dari Ruda Farman yang ingin mempertahankan warisan nenek moyang. Nah, jadi alasan kedua itu, Baha Farman merupakan cucu dari Ruda Farman. Ya, sama-sama alasannya sama-sama masih berkaitan. Yang satu, alasan pertama sama yang kedua, sama-sama ingin menjadi raja pada saat itu. Namun tidak berselang lama, pada tahun 706 Masehi, Shenla terpecah menjadi dua, yaitu Shenla Selatan dan Shenla Utara. Dan ini akan menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Angkor. Kita lanjut ke kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ini berdiri ya karena alasan terbaginya dua Shenla itu. Orang-orang Shenla terbagi dua, Shenla Selatan dan Shenla Utara. Pada akhir abad ke-8 di Shenla Selatan terjadi perebutan kekuasaan. Jadi ada dua dinasti saat itu merebut kekuasaan di Shenla Selatan, yaitu dinasti Anindista Putra, Anindista Pura, dan dinasti Sambavura. Nama-namanya masih berkaitan dengan orang-orang India. Setelah permasalahan selesai, Sambavurman memindahkan ibu kota ke Angkor Borai. Nah, Sambavurman yang berhasil menduduki Shenla Selatan akhirnya memindahkan kekuasaan ke Angkor dan berdirilah kerajaan Angkor. Bangsa Khmer merupakan pendiri kerajaan Angkor di bawah pimpinan Jaya Varman yang berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Jawa yang berkuasa pada saat itu. Jadi ke Majapahit atau Sriwijaya. Di kemungkinan Majapahit melakukan penyerangan di daerah Khmer. Jadi Khmer itu dijadikan daerah kekuasaan Majapahit kalau nggak salah ya. Namun orang-orang Khmer berhasil melepas diri dari kerajaan itu dan mendirikan kerajaan Angkor. Nah, kan Khmer terbagi jadi dua, Shenla Selatan dan Shenla Utara. Shenla Selatan terjadi peperangan lagi antara dua dinasti. Nah, dinasti Sambavura
yang dipimpin Sambu Farman itu berhasil melepaskan diri dari kerajaan Jawa, kerajaan Majapahit atau kerajaan Sriwijaya, saya lupa juga, dan mendirikan kerajaan Angkor. Di kerajaan Angkor sangat jelas pengaruh India, bahkan Jaya Varman kedua menciptakan kepercayaan baru, yakni Raja Dewa Vitus yang merupakan bentuk agama Sipa. Jadi agama orang Angkor ini percaya bahwa raja itu dewa, seperti kepercayaan orang-orang di Mesir kuno gitu, yang mendirikan piramid. Maka ketika itu banyak didirikan candi besar yang menandakan kebesaran kerajaan Angkor. Nah, kerajaan Angkor ini mulai mendirikan candi-candi yang membuat kerajaan itu menjadi kerajaan yang memiliki banyak candi yang persis sama dengan kebudayaan India. Namun pada abad ke-10 sampai 13 Masehi mulai nampak perkembangan kebudayaan di Angkor. Jadi pada abad ke-10 sampai 13 Masehi mulai tuh muncul kebudayaan-kebudayaan yang bernuansa keindi-indiaan. Raja terakhir kerajaan Angkor adalah Jaya Parman Ramase Parman. Kemudian kerajaan ini disebabkan, atau kemunduran kerajaan ini disebabkan dari peperangan yang berkepanjangan, dari serangan dari Siam dan Champa yang dilatar belakangi adanya pengkhianatan dari dalam kerajaan Angkor. Nah, di akhir-akhir zaman kerajaan Angkor itu ada pengkhianatan oleh orang dalam dan serangan dari bangsa Siam dan Champa. Karena Siam dan Champa itu adalah sebuah kerajaan di Thailand. Saya rasa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara ini saling berkaitan, atau mungkin kita satu moyang namun beda bahasa. Nah, saya tidak tahu, tapi kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Asia Tenggara ini saya rasa saling berkaitan, alasan mereka berdiri ataupun alasan mereka runtuh. Jadi untuk penjelasannya mungkin tidak bisa dipahami atau kurang bisa dipahami, tapi sampai di sini saya menjelaskan tentang sebuah kerajaan atau perkembangan tradisional negara Kamboja pada zaman kerajaan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.